Oke, teman-teman, terutama anak muda yang ingin tahu apa sebetulnya isi dari Tumbuh Institut. Saya terangkan lebih awal bahwa Tumbuh Institut dimaksudkan untuk memfilter mereka yang potensial untuk memimpin Indonesia di 2029. Dari awal saya ingin supaya ada leader di 2009. Kalau sekarang kebanyakan dealer. Nah, di dalam rangka filtering itu kita berupaya untuk mencari sosok-sosok atau potensi leaders yang memungkinkan Indonesia tumbuh dalam harapan. Kita tahu bahwa ini tahun tahun awal, tahun baru, tapi isu udah beredar macam-macam tuh. Bahwa Indonesia mungkin bisa tenggelam lagi karena isu tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah dan itu adalah akibat dari ketiadaan filter tentang apa yang disebut leadership, ketiadaan filter apa yang disebut sebagai citizenship. Jadi semua hal yang memungkinkan kita percaya kembali bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali melalui pikiran. Tuh. Samping saya, seseorang, Anda pasti tahu, saya panggilnya Shirley aja tuh. Namanya Shirley. Kalau satu waktu saya buatkan biografi, saya cuma tulis nama dia Shirley gitu. Institut Tumbuh bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi pemimpin yang mampu membawa Indonesia menuju kemajuan. Proses ini sangat krusial untuk menangani masalah kepemimpinan yang ada saat ini. Keputusan untuk menjadi seorang pemimpin seringkali muncul dalam situasi kritis, seperti yang dialami oleh SH. Keberanian untuk segera mengambil langkah sangat diperlukan saat menghadapi tantangan yang ada. Kepemimpinan perempuan di Indonesia membuka peluang baru dan memberikan harapan bagi banyak orang. Pengalaman SH membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin di ranah publik. Sementara itu, peran perempuan dalam politik, yang sering dianggap sebagai domain laki-laki, justru menjadi pondasi bagi keadilan sosial. Peran mereka di rumah tangga sangat signifikan dalam membentuk masyarakat yang lebih adil. Selain itu, kepemimpinan perempuan tidak sekadar terletak pada posisi, melainkan juga pada kemampuan untuk mendidik dan menyebarkan nilai-nilai keadilan. Bang akan mendekati mawar. Hmm, Tapi kata sebuah lirik lagu, every rose has its thorn. ya. Setiap mawar dia berduri itu. Dalam hidup saya, ketika saya melewati proses kontestasi Pilgub kemarin, saya selalu mengambil keputusan dengan berdoa. Oke. Ketika saya merasa ada kedamaian, ketika saya merasa ada kedamaian, maka itu keputusannya. Jadi ketika ada tawaran-tawaran akan saya bawa dengan doa dan semua keputusan di mana saya merasa ada damai sukacita. Peran mereka sebagai ibu menjadi awal dari dampak positif ini. Sebagai satu-satunya perempuan dalam pemilihan, penting untuk menegaskan bahwa perempuan memahami kebutuhan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi pemimpin yang efektif. Selanjutnya, pendidikan dan kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan, menjadi fokus utama dalam program gubernur yang diusulkan. Ini mencakup penyediaan beasiswa dan dukungan kesehatan. Infrastruktur transportasi yang baik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan di Maluku Utara. Program TransKH direncanakan untuk mengatasi masalah transportasi dalam kepulauan tersebut. Dukungan dari APBN dan kementerian menjadi krusial untuk merealisasikan berbagai program yang ada. Kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi Maluku Utara. Selain itu, pelaku usaha tambang harus berkolaborasi untuk memanfaatkan dana CSR demi kesejahteraan masyarakat sekitar area tambang. Kolaborasi ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Meskipun dokumen pelestarian lingkungan seperti AMDAL sudah tersedia, implementasinya perlu ditingkatkan. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan tambang tidak merusak lingkungan lebih lanjut. Perempuan memegang peranan penting dalam pelestarian lingkungan dan ekosistem. Kepekaan alamiah mereka mampu memberikan perspektif baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pelestarian alam dan lingkungan sangat penting sebagai warisan bagi anak cucu kita, agar mereka dapat hidup dengan baik di masa depan. Keberlangsungan hidup mereka bergantung pada tindakan kita saat ini. Masyarakat perlu menerapkan komunikasi dan kolaborasi dengan kepedulian untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan dalam pelestarian lingkungan. Ini melibatkan semua pihak, bukan hanya para akademisi. Melihat potensi Indonesia terlibat di dalam krisis internasional. Dan Shirley ada di situ. Jadi satu waktu saya bilang tadi, Shirley dari gubernur
diincer, pakai aja diincer oleh publik nasional untuk jadi tokoh, apapun motif mereka. Tetapi sekaligus satu waktu CRD akan masuk dalam percakapan global internasional. Kalau terjadi krisis di Indo-Pasifik misalnya, orang akan lihat apa sebetulnya peran historis Indonesia dalam krisis itu. Dan orang akan ingat bahwa oke, Perang Dunia Kedua itu Morotai, tempat yang Strategis. sangat strategis, dan itu ada di wilayah kekuasaan pemerintahan seorang perempuan. Dan Shirley pasti juga akan mempersiapkan diri untuk menerangkan pada publik posisi strategis dari Maluku Utara di dalam konstelasi politik yang sedang berubah. Pernah membayangkan itu? Hmm, Saya ajukan pertanyaan ini karena ada momentum politik global loh. iya. Saya hanya selalu melihat Morotai sebagai potensi destinasi pariwisata internasional. Dan saya tidak terlalu memahami posisi Morotai secara politik global. Tetapi apapun setahu saya keputusannya biasanya ada di pemerintah pusat Pemerintah yang pusat, berhubungan betul. dengan isu internasional. Jadi kalau kita lihat misalnya potensi Morotai itu justru ketika terjadi ketegangan internasional, banyak turis yang akan datang ke situ untuk tahu apa sih lapangan terbang yang pernah Tapi MacArthur, Morotai mempunyai potensi yang sebenarnya sangat besar yaitu sebagai destinasi pariwisata internasional karena letaknya di Asia Pasifik. Dan dari Jepang, dari Hong Kong, bahkan dari Guam itu ternyata cuma 6 jam. Dari Hong Kong mungkin sekitar 3 jam, dari Jepang sekitar 4-5 jam. Hanya saja Morotai sekarang belum international airport. Diharapkan Morotai bisa menjadi international airport dan kemudian bisa menjadi destinasi pariwisata internasional yang sesungguhnya karena potensi alamnya sangat bagus. Hanya dibutuhkan international airport dan semuanya bisa berjalan dengan ke sempurna. sana itu akan jadi destinasi Ya. destinasi sejarah. Ya, Kan destinasi yes. sejarah Perang Dunia Kedua, destinasi alam, kuliner, banyak yang bisa dilakukan dengan Morotai dan itu menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi Maluku Utara selain tambang. Kalau kita bikin di situ misalnya perpustakaan sebetulnya perpustakaan Perang Dunia Kedua tuh. Bisa juga. Oke. Jadi orang akan tahu bahwa oh ya Indonesia dari awal memang ada di dalam kontestasi politik global tuh. Ya. Jadi saya bayangkan tadi Shirley datang dari seorang ibu rumah tangga, berevolusi dengan cepat menjadi pemimpin politik lokal. Kemudian disorot oleh publik karena sesuatu yang mendebarkan sekaligus mencerahkan, maka jadi tokoh nasional tuh. Kan nggak semua gubernur yang sekarang itu jadi tokoh nasional. Shirley tiba-tiba berangkat dari rumah, pindah ke kantor gubernur nanti, lalu jadi tokoh nasional di mana semua orang akan berupaya untuk jadikan Shirley parameter dari pemimpin tuh. Punya sikap, punya nilai, tidak lembek di dalam bertengkar secara politik dengan kaum patriarki, dan pada akhirnya akan dipanggil oleh sejarah untuk masuk di dalam fora internasional. Karena tadi Maluku Utara itu tetap strategis. Dan kalau ada ketegangan politik di Asia Pasifik atau di Cina Selatan, pasti orang akan ingat apa peran Maluku Utara nanti. Dan itu yang memungkinkan orang melihat, oh di situ ada gubernur perempuan, artinya di situ akan diproduksi perdamaian. Kira-kira begitu tuh. Ya. Dan kayaknya yang kita sebut garis nasib orang yang kadang-kala baru bisa terbaca secara lengkap ketika dia mulai diuji oleh sejarah. Keberhasilan dalam menjaga lingkungan juga bergantung pada pendidikan dan pemahaman yang benar mengenai etika lingkungan. Mengunjungi lokasi-lokasi seperti Maluku Utara bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang isu ini. Morotai memiliki potensi yang besar untuk menarik wisatawan dari negara-negara seperti Jepang dan Hong Kong, berkat kedekatannya dan keindahan alamnya yang memukau. Selain itu, destinasi bersejarah Perang Dunia Kedua di Morotai dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan, memperkaya pengalaman pariwisata di daerah tersebut. Dengan harapan, kepemimpinan seorang perempuan di Maluku Utara dapat membawa perubahan positif dan menciptakan perdamaian, terutama dalam konteks politik yang rumit. Sementara itu,
Memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif dalam politik modern menjadi sangat penting untuk menjangkau pemilih. Hal ini terlihat dari keberhasilan dalam berbagai kontestasi politik. Filosofi kepemimpinan yang diusung termasuk kemajemukan dan keadilan, yang menjadi landasan untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik. Rencana ini akan dituangkan dalam buku yang akan datang. Oleh karena itu, merawat keragaman adalah tanggung jawab setiap warga negara. Dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan Indonesia. Ada pesan seperti orang menunggu sinyal awal dari Shirley. Kan orang tetap anggap Shirley ada potensial leader buat Indonesia. Kadang kalau orang bilang, ya nantilah apa kata publik segala macam. Tetapi orang ingin lihat dari awal semacam determinasi dari Shirley untuk mengatakan saya akan memimpin Maluku Utara dan saya ingin kepemimpinan itu berimpact pada negeri ini. Dari saya lebih ke short term sih. Saya Oke. memastikan bahwa semua yang saya janjikan kemarin saya deliver dengan baik di 5 tahun ke depan. Kemudian saya juga pengen menyampaikan message kepada kaum perempuan, minoritas, saya triple minoritas, bahwa kita Indonesia. Saya Indonesia. Saya Indonesia, iya saya perempuan, tetapi saya tidak merasa bahwa seorang perempuan itu mempunyai hak yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki Indonesia. Kembali lagi, saya Indonesia. Bahwa saya bukan agama mayoritas, tapi kembali lagi, saya Indonesia. Dan saya ingin membangun Indonesia sebesar mayoritas ingin membangun Indonesia. Karena saya lahir besar di Indonesia, saya diajarkan tentang NKRI dan saya cinta Indonesia. Saya Indonesia, jadi saya mensyukuri dan berterima kasih kepada 51,7 masyarakat Maluku Utara yang menurut saya sudah cerdas memilih saya karena program-program yang dirasakan nyata yang saya janjikan tanpa melihat saya sebagai triple minoritas karena mereka ternyata masyarakat Maluku Utara udah cukup cerdas untuk melihat kemampuan dan kapasitas saya dibandingkan minoritas saya. Dan mudah-mudahan saya tidak mengecewakan, mudah-mudahan 5 tahun ke depan saya bisa mewujudkan semua yang saya janjikan, sehingga ke depan di tahun 2029 ya, kontestasi berikutnya. Iya. Mereka yang minoritas, mereka yang perempuan, bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Jika saya bisa, mereka juga bisa. Dan saya kemarin memenangkan kontestasi dengan politik modern yang cerdas dan santun. Saya tidak menjelekkan paslon siapapun dan saya tidak menggunakan politik uang dan saya bisa menang hanya menggunakan sosial media, mengkomunikasikan program, berkomunikasi dengan pemilih saya menggunakan platform sosial media yang ada dengan hal-hal yang modern dan saya bisa. Dan jika saya bisa, yang lain pun bisa. Oke, itu teman-teman filosofi kepemimpinan dari Shirley. Kalau saya rumuskan dalam 3 kalimat, nanti akan ada buku. Saya Shirley, saya pro kemajemukan, saya pro Indonesia, dan saya pro keadilan. Dan menurut saya keberagaman itu bukan kelemahan tapi kekuatan buat Indonesia. Ya, terima kasih Sher. Ya, makasih. Merawat keragaman adalah tugas setiap warga negara. Salam akal sehat. Ketemu lagi. Oke, Shirley.